Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo guys, jadi malam ini kita lagi ikut kajian dengan Ustadz siapa? Rifki Abidin, Pak Ustadz Rifki Abidin. Malam ini kita kajian ini membahas tentang kebiasaan positif yang menumbuhkan keharmonisan dalam keluarga. Betul. Ini sangat menarik ya guys. Kenapa? Karena ini bisa jadi bekal buat kita nanti kalau mau rumah tangga. Betul. Dan mungkin bisa memperbaiki rumah tangga ya saat ini. Teman-teman ini yang oh my god. Betul. Ya, tapi perlu dikomunikasikan dengan orang tua ya. Bye. Malah ini jembe mas, kasih ada. Jadi berjumlah mas. Mas Andel itu rokok ini mas. Kakak senang dia gitu. Astagfirullahaladzim min kulli dhanbin 'azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa taqibu ya mujib ya wasi'u ya hakim ya wadudu ya majid ya Jadi hari ini pemateri kita karena teman kita yang satu berhalangan hadir. iya karena tidak enak badan, jadi kita bertiga. Jadi pemateri kita akan tampil. Ini Pak Ustadznya ngakali kan, tinggal sama Pak Ustadz lagi pergi guys. Samaannya yang suruh Lihat tuh. Stay tune. Jadi ngapunten Mbak Ilwa cuma menyampaikan materi sedikit. Monggo Mbak. Yang bingung ya. menawi lagi mengenai gelut karo koncone nopo pacare nesu. Nesune mergane nopo riye? Ora ndidit, Gung. Maksudnya nek pacar nesu perjalanane ra didit niku rada kurang pantes soalnya dereng dereng bukan kewajiban ngoten. Dadi nek misalkan aku ora dijojokke nesu nggih pun kemawon. Saya minta ngotot kasusnya, tapi kan ada mungkin ada penyebab yang lain ngotot maksudnya dalam Bisa singgung saya mau Mas dari ini saya terima lowongan Mas. alasannya buatan jelas. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Rusdi Dina. Kalau di rumah dipanggil Dina, kalau di kampus Dina. Saya sedikit bertanya mengenai ini. Bagaimana cara membangun budaya komunikasi yang sehat dalam keluarga, terutama dalam keluarga yang sebelumnya kurang adanya komunikasi. Jadi kurang terbuka. Jadi gini, ketika orang itu berkeluarga, memang salah satu kuncinya itu adalah satu komunikasi. Ketika komunikasi itu tidak lancar
antara satu dengan satu. Ini pasangan sih ya, nggak apa-apa ya. Belum melebar ke anak. Jadi antara suami dan istri ini komunikasinya tidak lancar. Itu akan menyebabkan satu ketimpangan di mana kepercayaan itu juga akan memudar. Misal contoh, ketika yang disampaikan Mbaknya tadi, bagaimana menghadapi komunikasi yang sebelumnya memang sempat pudar. Kalau dalam keluarga, saya pernah sampaikan kepada Mas Ari, benar nggak Mas? Sekali tempo Mas, iyalah kalian bikin nostalgia. Gimana kalian pertama kali ketemu? Gimana kalian pertama kali berpacaran? Wah, saya itu nggak pernah pacaran Pak. Buat dia sekuatan dia anak, dan saya tipikal bukan orang yang tipe yang romantis. Itu nggak apa Mas Ari. Tetapi satu hal, sebenarnya kelemahan lelaki atau kelemahan wanita itu sama. Kelemahan wong wedok ketika nangis, kamu mintalah maaf. Sebaik-baik orang itu ketika dia mendahului meminta maaf. Ini ada keluarga itu, ya bukan keluarga dok. Siapa yang merasa bersalah, jangan terus menunjukkan salah. Oh, saya salah kok. Seperti hanya ini tadi Mas. Jadi saya menyelesaikan ini tadi. Saya tak goyang Mas. Perang nih Mas. Itu sampai mengaji, tak tarik dong. Mengaji. Tapi saya enggak, tak bocor Mas. Karena apa? Masih ada masalah yang serius karena dia belum ada. Cuma yuk kasus pada. Jadi saling aku minta maaf. Wah, jangan Mas. Wah, rausan nih karo. Yo. Enggak karo berlalu nih karo. Masih mengharap kok dia tidak menghampiri saya. Oke, berapa Mas? Ini orang tak Jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah. Kemudian meminta maaf, ngakoni salah, berebut yang salah itu kita. Nek golek bener iki. Ya wis, apa itu tujuannya Mbak? Masih salah. Kok yang salah sebenarnya itu aku jadi koyo ngono. Masih Mbak. Tapi itu kembali lagi kepada kesadaran dari masing-masing. Nek sapa sing bisa mengalahkan hawa nafsunya, emosi dalam dirinya, egoisnya, kemudian dia mampu untuk mengungkapkan itu. Saya pikir keluarga itu hubungan patulah saya pernah sesuatu yang mungkin kalian pernah mengalami di mana tempat itu sangat berkesan untuk kalian. Jadi ajaklah sekali tempo kita keluar keluarga terus kembali mengenang masa lalu. Kemudian kita itu bercinta di sini. Dan semua orang bosan apa ya? Tak sudah kenal anakku. Kini dulu sekolah bapak bumbi ya. Acting di. Jor. Mengenang kembali. Terus gimana pertama yang pacaran? Ya kalau jangan jadikan terus kan ngerti kamu baik pakaian sama tidak. Kalau tidak untuk ini kemudian masalah ilmu masalah itu tadi itu bisa menciptakan suasana baru. Tidak sepenuhnya memecahkan masalah itu harus di rumah. Kalau kamu tuh yang buat yang ibu, apa yang di, apa yang KS, apa enggak? Apa? Kenangan sehari. Apa yang bukti cinta, apa yang nanti. Terus kemudian ungkapkan kata-kata. Tapi ya ada lagi yang sing rodok memang kuwi ora sing cari masalah. Dijak dengan tempat-tempat orang yang mencari masalah. Ada satu solusi. Kalau memang ini dasar agama yang dipakai oleh seorang wanita atau seorang suami istri, lakukan hubungan intim. Karena seorang wanita itu tidak bisa mengelak kecuali dia ujur. Ini berlaku sama keluarga, masih kita takut keluarga loh. Mas aku mau jemput lagi. Kalau masalah mau pacarnya, wah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam
ya Allah, bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Tala'al badru alaina. Oke guys, jadi rangkaian hari ini sudah selesai untuk pengajian hari ini. Sudah mendengarkan. Bentar, Babila belum rangkum. Kesimpulannya pada hari ini kita sangat happy, dan kesimpulan pada hari ini adalah yang terpenting kita tidak boleh miskomunikasi. Kita harus selalu berkomunikasi agar mempunyai keluarga yang sehat dan harmonis. Begitu, bye bye. Oke, jadi tadi yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz Rifki itu sesuai dengan teori Murray Bowen, yaitu tentang dinamika keharmonisan dalam keluarga yang setelah ini akan disampaikan oleh Mbak Jessica. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Putra Afatun Saadah, NIM 145. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai dinamika keluarga menurut teori Murray Bowen. Murray Bowen sendiri itu memandang keluarga sebagai sistem emosional yang saling terhubung, di mana masalah satu anggota juga mempengaruhi seluruh anggota yang lainnya. Kesehatan emosional individu sangat dipengaruhi oleh pola interaksi dalam keluarga tersebut. Murray Bowen sendiri itu memiliki beberapa konsep utama dalam dinamika keluarga. Yang pertama itu ada differentiation of self, di mana kemampuan individu untuk tetap tenang dan mandiri secara emosional tanpa terbawa tekanan dari keluarga. Yang kedua itu ada triangulation, di mana ketegangan antara dua orang sering dialihkan ke pihak ketiga, misalnya ke anak. Jadi itu ada ketegangan dari kedua orang tuanya itu biasanya akan dialihkan ke anaknya dan menciptakan pola segitiga emosional. Selanjutnya yang ketiga itu ada nuclear family emotional system. Di sini pola emosi dalam keluarga inti yaitu orang tua dan anak, tempat munculnya konflik, tekanan, atau gangguan emosional. Yang keempat itu ada family projection process, di mana orang tua memindahkan kecemasan atau masalah emosional ke anak. Jadi masalah orang tua itu dipelampiaskan ke anak, yang kemudian membentuk menjadi masalah psikologis. Selanjutnya, yang kelima ada multigenerational transmission, di mana pola hubungan dan kecemasan itu diwariskan oleh lintas generasi berbentuk pola berulang. Yang keenam itu ada emotional cut off, di mana upaya menjauh secara emosional dari keluarga untuk menghindari beberapa konflik, namun masalah tetap mempengaruhi secara tidak langsung. Pelajaran yang dapat diambil dari kajian tersebut adalah orang yang sudah berkeluarga itu memiliki satu kunci yang sangat penting, yaitu komunikasi. Jika orang yang sudah berkeluarga, kunci utamanya itu adalah komunikasi antara pasangan dan dari anak juga. Jika komunikasi baik, maka keluarga itu akan kelihatan harmonis dan baik-baik saja. Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, mungkin lama-kelamaan akan tidak adanya kepercayaan yang semakin lama akan memudar. Untuk menambah keharmonisan keluarga itu bisa dari kita bercerita tanpa ada satu hal yang ditutup-tutupi. Misal kayak lebih baik cerita daripada ditutupi gitu loh. Kayak kita cerita nanti kan bisa minta maaf ya jika gak ada salah gitu, daripada kita itu harus berbohong dan suatu saat yang dibohongi itu tahu sendiri gitu, itu malah membuat kecewa dan mungkin akan berdampak untuk keluarganya. Selanjutnya, suatu keluarga itu harus saling memaafkan, tidak harus yang salah. Jadi kayak mendahului minta maaf itu juga baik loh, malahan kayak kita tuh harus saling menyadari gitu loh, oh aku juga salah, aku harus minta maaf juga. Gak harus kayak siapa duluan, gak harus nunggu orang yang salah itu minta maaf. Terus selanjutnya itu ada mungkin dengan mengajak keluarga ke tempat atau ke wisata atau ke manapun itu yang dimana dulu itu pernah kesana juga, kayak sebelum nikah atau sesudah punya anak. Itu tempat paling ya intinya memiliki kenangan lah untuk keluarga tersebut. Jadi di sana kita bisa mengenang kayak masa lalu yang senang-senang saja, enggak terus tapi kayak bulan sekali lah. Kalau deket ya mungkin bisa seminggu sekali lah. Di sana kita bisa kayak bertukar cerita kayak gitu, mengenang masa lalu yang senang-senang. Itu juga bisa menambah keharmonisan keluarga. Dan yang paling penting itu kita itu harus saling menjaga komunikasi, dimana ya mungkin tetap nggak mungkin tapi di dalam keluarga itu pasti memiliki kesibukan masing-masing. Yang ayah pasti kerja dan ibu kemungkinan juga bisa kerja, kalau anak ya pasti kan sekolah ya. Jadi setiap pulang kerja nih udah pada kumpul semua, nonton TV bareng lah, kayak menghabiskan waktu bareng, makan bareng, mungkin nanti bisa cerita kejadian hari ini. Itu tuh juga penting loh, bisa menjaga keharmonisan keluarga juga. Intinya itu ya komunikasi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.